Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman Bapak Ibu warga belajar dan teman-teman warga belajar yang sudah bersedia hadir secara online atau mungkin secara tatap muka. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan via video. Semoga video yang saya sampaikan ini bisa memberikan pemahaman kepada panjenengan semuanya untuk membahas dan mempelajari terkait demokrasi. Nah, kenapa kok demokrasi ini penting? Karena di dalam keseharian kita, di dalam pelaksanaan kita hidup bersosial di masyarakat, itu pasti membutuhkan yang namanya demokrasi. Nah, mungkin sudah sering kita dengar bahwasanya demokrasi itu kan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Nah, akan tetapi, apa itu mana demokrasi secara filosofisnya atau secara latar belakang? Nah, di dalam modul 7 di kelas 11, utamanya pada unit 1, yang sub materinya adalah terkait bela demokrasi, bela rakyat, di sini disampaikan. Jadi nanti sambil dibaca ya Bapak Ibu. Nah, di sini disampaikan bahwasanya ada muncul foto. Nah, foto ini adalah foto Abraham Lincoln yang pertama kali mengadopsi terkait demokrasi. Dan secara umum, demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani di sini. Nah, istilah demokrasi pada awalnya berasal dari sebuah wilayah Yunani kuno yang dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang disebut sebagai demokrasi modern. Nah, ini. Kemudian dari kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos, di mana demos ini berarti itu masyarakat ataupun rakyat. Jadi masyarakat rakyat itu disebut sebagai demos, kemudian kratos itu adalah aturan ataupun kekuasaan. Sehingga demokrasi itu adalah kekuasaan di tangan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan. Tadi saya sampaikan di awal, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, di dalam pandangan ini, jadi kalau zaman Yunani kuno itu dulu Bapak Ibu, kalau mungkin memang di sekolah, mungkin di beberapa pendidikan formal itu tidak disampaikan. Tapi ini saya sampaikan karena apa? Panjenengan sudah punya apa ya pemikiran yang jauh lebih matang sebenarnya. Tetapi kenapa kok tetap belajar? Nah, sehingga kita membutuhkan pendidikan ataupun pengalaman secara formal. Oleh karena itu, di dalam Yunani kuno pada zaman itu ada yang namanya ahli-ahli filsuf atau orang-orang yang ahli filsafat. Nah, sehingga orang-orang ahli tersebut mengadopsi yang awalnya semuanya berasal dari pemikirannya sendiri, kemudian dibawa untuk membuat pemerintahan atau aturan terhadap suatu daerah atau negaranya. Seperti itu. Nah, dari sini, dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah satu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan. Jadi rakyat yang memang memegang penuh kendali terkait demokrasi itu sendiri, di mana aktivitas oleh rakyat itu semuanya terkait kehidupan. Misalkan ada aktivitas politik, yang dimana aktivitas politik itu tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, sehingga kalau nanti panjenengan misalkan mau menggunakan hak suaranya, memilih seorang pemimpin, itu bebas, tidak ada tekanan ataupun intervensi dari pihak manapun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Jadi bukan orang lain, tapi jenengan sendiri secara individu, bagaimana kita bisa berdemokrasi dengan orang lain, dengan orang-orang yang hidup bermasyarakat di sana. Misalkan untuk menentukan hak pilihnya atau menyuarakan suaranya, nah itu semuanya ada di tangan rakyat. Nah, secara istilah atau secara teori, makna demokrasi adalah sebagai dasar hidup dalam bermasyarakat. Kenapa? Karena terkadang kan kalau kita bermasyarakat itu kan ada orang-orang yang mungkin terlalu idealis. Maksudnya idealis bagaimana? Dia apapun dikerjakan sendiri.
Nah, padahal ketika hidup di dalam masyarakat atau suatu kelompok itu pasti ada orang yang membimbing, ada orang yang membawa, ada orang yang mengarahkan ke jalan yang terbaik, ke jalan yang benar, kan begitu. Maka untuk memutuskan keputusan bersama dalam kelompok tersebut, misalkan tujuan kita nanti bagaimana, misalkan dalam suatu RT ataupun suatu RW atau kampung lah gitu, misalkan suatu RT ada Pak RT. Nah, apapun yang terbaik untuk RT tersebut, ini harus disampaikan secara demokrasi. Agar apa? Agar apapun yang disampaikan, apapun yang menjadi tujuan bersama, itu sudah mewakili semua keinginan dari masyarakat itu sendiri. Nah, sehingga semuanya harus dilatar belakangi dari demokrasi sebagai dasar hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bermasyarakat berarti secara lingkup kecil, berbangsa dan bernegara secara lingkup luas. Makna ini memiliki arti bahwa rakyat yang menentukan sebuah keputusan dan permasalahan yang mempengaruhi kehidupannya. Ini misalkan di dalam satu RT tadi yang saya sebutkan, ada permasalahan atau problem. Nah, kira-kira untuk mencari solusinya bagaimana? Tidak berpihak pada satu orang, tidak menggantungkan Bapak RT-nya saja atau ketua kelompoknya saja, tapi semuanya harus diajak rundingan, kemudian diminta pendapatnya satu-satu, kemudian diambil benang merahnya atau titik temunya, baru diputuskan itulah solusi bersama. Nah, sehingga dari situ dapat kita ambil kesimpulan ada hal-hal yang perlu kita pahami di dalam demokrasi. Nah, di sini ada namanya prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Melembaga apa? Berarti dikerjakan secara bersama-sama, bukan hanya satu orang, tapi oleh semua anggota dalam kelompok tersebut atau lembaga tersebut. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Jadi, dunia kita itu kan sangat dinamis, ya, sangat dinamis, selalu berubah-ubah dan mengikuti zaman. Mungkin kemarin akan berbeda dengan hari ini, dan hari ini pasti akan berbeda dengan esok hari. Maka untuk memunculkan hal-hal yang sifatnya baru dan terus berubah, kita harus juga beradaptasi dengan kejadian tersebut. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Nah, ini untuk apa? Untuk menjaga stabilitas kedamaian dan stabilitas kesejahteraan dalam kelompok tersebut. Kemudian yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Kemudian mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat. Yang terakhir, menjamin tegaknya keadilan jelas. Ini menjadi puncaknya. Jadi tujuan demokrasi adalah jelas untuk meraih keadilan secara merata. Seperti itu. Nah, ini terkait hal-hal yang perlu kita pahami dalam demokrasi. Nah, selanjutnya, demokrasi secara utuh yang sudah mendunia, yang disampaikan gagasan oleh Abraham Lincoln pertama kali, kemudian diadopsi oleh Indonesia. Nah, pada waktu itu diketahui oleh Muhammad Hatta, Bapak Wakil Presiden yang pertama, atau saat itu sampai saat ini dikenal sebagai Bapak Demokrasi Ekonomi Indonesia. Kenapa? Karena beliau menyusun beberapa gagasan yang tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana bunyinya perekonomian disusun secara sebagai usaha bersama. Nah, ini berdasar atas asas kekeluargaan. Biasanya koperasi ini. Jadi koperasi itu kan atas dasar kekeluargaan. Semua anggota koperasi, semua anggota atau yang ikut di sana sebagai anggota koperasi, dan apapun keputusan dalam koperasi harus melibatkan semua anggota, kan begitu. Kemudian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi semuanya didasarkan atas negara, di mana negara itu semuanya di tangan rakyat. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya di dalam mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, kan gitu. Nah, ini diadopsi oleh Bapak Muhammad Hatta, dan seterusnya sampai ada
sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, bagaimana dengan prinsip demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia? Nah, Bapak Ahmad Sanusi itu sudah mengutarakan atau menyampaikan 10 pilar demokrasi konstitusi Indonesia menurut Pancasila, di mana Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Ini jelas. Semuanya harus didasari atas keimanan dan ketuhanan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Apapun dan siapapun. Kemudian yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Maksudnya adalah mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Jadi semuanya didasarkan atas hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum. Yang kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum. Yang ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum. Yang keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum. Nah, ini secara teori. Tapi realitanya bagaimana? Ya tetap adalah namanya oknum atau orang yang mungkin menyalahgunakan kewenangannya. Nah, berarti itu sebagai orang yang mencederai demokrasi. Nah, karena kita masih belajar, sehingga ketika ada orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, panjenengan bisa menolak, panjenengan bisa mengingatkan, berawal dari diri kita sendiri. Kira-kira apakah kita sudah menerapkan prinsip demokrasi dengan baik dan benar? Nah, ini harus kita jadikan pedoman dan pegangan. Sehingga nantinya ketika hidup bermasyarakat, hidup dengan orang lain, tidak ada istilahnya itu apa ya, saling iri, saling oh dia loh jadi ketua, kemudian pendapatnya selalu didengar, sedangkan saya tidak gitu. Jadi akhirnya ada yang namanya saling legowo. Kenapa? Karena saling menghargai satu sama lain, pendapatnya semuanya didengarkan, kemudian diambil titik temunya, diambil benang merahnya, sehingga sesuatu yang sudah ditujukan secara bersama-sama, kesepakatan bersama, itu mewakili semua pendapat dari anggota itu. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Maksudnya sepenuhnya atau negara tidak berhak secara otoriter di dalam melaksanakan demokrasi. Jadi semuanya tetap memperhitungkan kondisi dari rakyatnya. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia jelas. HAM ini masih menjadi bahasan yang sangat aktual. Jadi yang perlu kita perhatikan terkait hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Maksudnya itu independen, bebas, tidak terikat dan memihak manapun. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Setiap daerah memiliki kearifan lokal masing-masing, maka demokrasinya juga menyesuaikan. Setiap kampung itu juga memiliki ciri khas, maka demokrasinya juga menyesuaikan. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Jelas tujuan bersamanya adalah untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran terhadap rakyat. Yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Jadi semuanya untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang seperti itu. Nah, berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan tadi, ini sebagai latihan dan penugasan, di mana tujuan dari penugasan ini adalah dapat mengidentifikasi pelaksanaan prinsip demokrasi yang telah dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal. Jadi jenengan kemarin kan sudah ada namanya pemilihan, mungkin pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, pemilihan DPR atau wakil rakyat, ataupun pemilihan presiden, itu silahkan disesuaikan. Sehingga nanti ketika kalian panjenengan semuanya hidup di masyarakat harus bisa mengambil ini mencari kira-kira apa yang sesuai. Jadi yang sesuai apa di list, kemudian yang tidak sesuai apa saja nanti di list. Jadi cari pemilihan atau tentukan pemilihan yang
akan jenengan ambil misalkan pemilihan kepala desa, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang 10 tadi. Silahkan itu nanti dicari sebagai bahan belajar di rumah. Semoga nanti bisa memberikan manfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik bermasyarakat, berbangsa, ataupun bernegara. Oke, itu untuk pertemuan hari ini. Tetap belajar, sehat-sehat. Semoga dapat memberikan manfaat. Jika nanti ada yang kurang jelas, silakan disampaikan, bisa japri ke saya, atau nanti bisa via grup atau via secara daring. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.